ngobrol-ngobrol sambil ini nggak masalah. Ini tempat umum soalnya. Apa ya? Oke, lagian juga kota Solo toleransinya bagus kok, gitu ya. Jadi ya itulah agak enak. Kamu suka bola nggak? Dulu. Sekarang? Enggak terlalu. Dulu suka? Enggak terlalu ikut. Sejak Chelsea kalah terus. Tapi Everton kayaknya juga nggak berkembang kayaknya. Lain nggak tahu. Tapi akhir-akhir ini sepertinya gitu ya, ada kabar kalau Indonesia mau jadi tuan rumah, benar ya? Udah lama sih Pak. Oh, berarti itu memang sudah lama sebenarnya ya? Agenda lama. Sudah diagendakan lama. Ya menjadi satu prestasi tentunya ya? Ya, mengikuti serangkaian event internasional yang diadakan dari Formula, kemudian MotoGP, MotoGP, Formula E, kemudian ini kan ada event, dulu kan ada yang apa namanya difabel ya. Yes, yang ada di Solo. Iya, dulu tuh. Makanya kan apa namanya? Paralimpik. Iya, kan iya. Serangkaian event internasional juga itu. diadakan. Terus yang kita yang malam-malam itu enggak iya, ya? Termasuk itu. Kita nonton yang itu. Sebenarnya bukan cuma event ya, bahkan Solo sendiri kan akhir-akhir ini banyak kedatangan tamu luar negeri juga. Betul. Dengan dibangunnya masjid apa namanya? Syekh Zayed. Nah, itu kan juga ramai sekali. Dan juga kemarin di UMS ada konser di Purple. Nah, betul. Dan Jakarta ada Blackpink dan lain sebagainya. Ya, event-event bukan hanya olahraga, banyak. Dan mereka itu orang asing. Iya. Diterima di Indonesia. Diterima, kita welcome. Masyarakatnya ramah-ramah. Masyarakat nggak hanya Solo ya, Indonesia ya khususnya ya. Ya, menyambut baik. Tapi kira-kira nih, ini kan acara Piala Dunia. Tentu sangat itu ya, sangat bergengsi lah ya. Pasti olahraga paling banyak penggemarnya orang bilang, survei bilang. Betul. Apalagi juga di gamenya juga banyak yang meminati. Apalagi bangsa kita turut bermain. Karena itu ya hak prerogatif kalau jadi tuan rumah. Ya, kita ikut tanpa ada seleksi atau kualifikasi ya. Ya, seleksi pasti ada, tapi satu dua hal pasti terlewati. Iyalah. Cuma ya kita akan menantikan itu ya, menantikan timnas Indonesia bertanding dengan timnas dari negara-negara. Ya, semua. Kira-kira kamu pengen timnas kita lawan tim mana? Ya, kalau dikatakan pengen ya mending apa, biar adil ya random aja, mau langsung kuat mau lemah kan tidak apa-apa. Iyalah. Tidak masalah. Yang penting timnas kita main di kancah itu dulu. Dan orang tua anak-anak ini mereka kan U20 ya. Anak-anak pasti senang lah ya. Pasti senang dan bangga tentunya. Iyalah. Tapi ya itu sih. Heran juga. Tahu beritanya pasti ya, bahwa Piala Dunia U20 ternyata batal dilaksanakan di Indonesia. Ya. Menurutmu sebagai orang yang bukan pengamat bola tapi pernah suka bola, pernah main game bolanya, sangat disayangkan atau tidak? Dari berbagai sisi ya. Ya, kalau berbagai sisi ya pasti ada plus minus ya, menurut saya. Malah ada plusnya? Ada. Dibatalkan itu malah ada plusnya? Kalau dalam perasaan saya ya, ini opini dan saya tidak mewakili siapapun, itu menurut saya ada. Nah, kita kalau ngomongin mungkin lebih banyak negatifnya, maksudnya lebih banyak ruginya, karena kan itu persiapan, kemudian angan-angan juga. Dan timnas ini juga udah pada latihan ya? Iya, pasti. Capek. Pasti. Uang juga keluar. Media juga udah mengemas sebagaimana. Apalagi mereka mungkin nggak sekolah ya? Iya, pasti. Kan biasanya kalau ada event gitu, izin dulu Pak. Ya. Mau ngapain mereka, yang penting ada izinnya kan terserah. Kasih tugas juga toleransi.
Ya kalau ditanya mau jadi apa udah jadi kan gitu. Oh iya. Mau apa juga Mau lo apa gitu ya, juga, mau komen gitu. gua udah jadi. Oke, Tapi nggak terus. semuanya begitu. Iya, terus dari berbagai sisi Dari tadi tuh, berbagai sisi. negatif dan plusnya tadi. Ya, negatifnya mungkin banyak dan harus dirinci gitu ya, karena itu butuh penjelasan juga banyak. Keluarganya juga, lingkungannya juga pasti. Lingkungan, oke. Ya terutama ya yang mau tanding itu. Iya jelas. Euforianya kan udahan, itu akan menimbulkan apa? Kekecewaan berlanjut. Bahasa zaman sekarang kena mental. Iya, nggak cuma di event ini. Event selanjutnya mungkin kepercayaan udah turun lagi. Dari? Ya dari negara asing juga, dari kitanya. Bukan kancah internasionalnya. Iya, karena kan dengan begini kan mereka akan mungkin mengevaluasi ulang kalau akan mengadakan sesuatu di Indonesia lagi. Gitu. Ya efek bola salju lah. Tapi kamu tahu nggak sebenarnya nih yang membuat batal itu apa? Menurutmu? Banyak pendapat loh ya. Ya bukan menurut saya ya, kalau Ya menurutmu dong. nggak Kan maksudnya menurut banyak saya, nih. saya tidak berpijak dari menurut saya dulu. Maksudnya saya berpijaknya Menurut dari- yang lain dulu. Dari berita dulu. Oke. Saya berpijaknya kan dari surat yang dikeluarkan FIFA Yes. yang memberi tanda kutip tentang kondisi sekarang kan gitu. Itu kan saya harus berpijak dari situ. Iya. Nah, itu kan banyak tafsiran karena itu sendiri kan tidak jelas. Nah, kalau mengatakan kondisi sekarang ya bisa kondisi di Indonesia, bisa kondisi di luar negeri. Dalam hal ini pemain-pemain luar negerinya. Ya bisa. Atau bisa dalam keadaan kita sendiri. Tapi apa sih toh event yang lain juga masuk biasa-biasa aja. Apa itu? Ya event yang lain seperti MotoGP dulu. Oh, Formula ke E. Indonesia Ke bisa. Artis-artis mau Korea mau apa Korea sendiri kan pernah ini juga pernah dipermasalahkan tapi masuk aja. Betul. Gitu kan. Apalagi produk-produk yang lain maksudnya yang tentang internasional kan selama ini aman-aman aja. Ya, Ini kan jadi- baru ini. Ya jadi emang masalahnya apa timnas ini kok gagal atau FIFA ini kok Ya pasti mereka punya ini apa organisasi sebesar FIFA gitu. Pasti mereka punya yang namanya badan intelijen lah. Mereka kan pasti ngawasin juga di sini kira-kira aman nggak, istilahnya porlapnya lah aman nggak dilaksanakan. Nah kalau kemudian mereka menandakuti situasi sekarang ya berarti itu yang mereka tahu. Belum bisa untuk keadaan sekarang. Sebenarnya saya setujunya sekarang ya, karena dulu pasti bisa. Tapi karena sekarang ada sesuatu yang itu menjadikan tidak bisa. Kenapa? Karena kan itu udah direncanakan sejak lama. Kenapa ditolaknya nggak dari dulu? Gitu. Nah itu dia. Berarti kan ada sesuatu yang baru-baru ini aja terjadi atau berubah sehingga FIFA itu membatalkan, kan bener membatalkan. Bukan tidak jadi ya. Bukan tidak jadi, tidak menunda, batal. Jadi kan kita sudah bukan opsi, tapi kita sudah ditunjuk gitu. Sudah. Makanya kan berarti kan keadaan sekarang yang berubah. Nah sekarangnya apa yang berubah Batalnya ya? di Indonesia loh bos. Iya makanya sekarangnya apa namanya yang berubah apa ya mungkin kita bisa lihatlah di media-media sekarang ada apa. Kira-kira seperti itu. Nah yang menurutmu, nah kalau dari FIFA intinya kan mereka kan melihat pokoknya berkaca dari kanjuruan. Saya nggak yakin sepenuhnya karena itu Oke, aja. ya satu. Kedua, ada ormas yang menolak timnas Israel datang ke Indonesia. Dua. Kemudian ketiga, ada dua kepala daerah yang tegas membuat pernyataan menolak timnas Israel untuk bertanding di Indonesia. 4. Karena ada unsur solidaritas, kepedulian kepada bangsa Palestina, di mana Palestina sampai sekarang katanya dijajah oleh Israel. 4. 5. Karena didasari konstitusi negara Indonesia yang menghapuskan penjajahan di atas dunia. Keenam, beberapa hal ini tadi disimpulkan
itu adalah objek politik atau manuver-manuver politik menjelang Pilpres 2024. Dari keenam hal ini, mana yang lebih condongnya? Karena menolak Israelnya, atau cari simpatisan politiknya, atau memang karena Indonesia ini sangat solid kepada negara Palestina, atau bagaimana? Ya kalau mengukur saya nggak bisa, maksudnya mana yang lebih dominan, tapi semua itu ya, bisa bro, jadi indikator. Nah intinya gini ya, aku kan ini kan karena aku butuh diskusi nih, perlu diskusi nih. Jadi aku nggak bisa mencerna permasalahan ini sendiri, karena kalau mau ngajak Deddy Corbuzier nggak mungkin, mahal. Diajak Dan mengajak nggak bisa. Oke, dari keenam itu tadi kita parsialnya jadi satu lah. Ya, ya itu tadi. Kalau mau mengukur mana yang lebih dominan, mungkin saya lebih setuju itu bisa saling mempengaruhi gitu. Jadi itu semua faktor Semua terkait. Semua terkait dan bisa jadi malah satu benang merah itu bisa jadi. Tapi ada hal-hal yang mungkin perlu diluruskan gitu. Karena penggunaan istilah-istilah itu menurut saya tidak istilah yang universal berlaku untuk semua masyarakat Indonesia. Contoh, tadi kan kamu mengatakan bahwa ada ormas tertentu. Ormas itu kan juga tidak mewakili semua rakyat Indonesia. Mungkin mewakili golongan. Ya makanya. Tapi kan itu tidak bisa kemudian semua orang Indonesia. Betul. Toh buktinya di kolom komentar beberapa media sosial kan banyak yang menaruh simpati tentang hal ini. Artinya kan tidak setuju dengan ormas itu. Itu dulu lah. Satu. Kemudian pemerintah jelas mendukung. Kalau kedua kepala daerah. Kepala daerah ini dua loh. Dan yang satu ada di daerah yang super toleran. Yang satu adalah ibarat kata dia punya banyak sekali simpatisan untuk mengangkat dia jadi presiden. Iya. Yang saya nggak mau serta-merta mengatakan kemudian itu manuver ya. Karena kan bisa jadi memang ada selubung maksudnya alasan yang disampaikan itu tapi sebenarnya bukan itu menurut saya. Tapi kan kita ya itu jadi rahasia itu nggak tahu, itu kan urusan intelijen. Tapi kalau saya mungkin selain karena terlihat itu manuver, ya memang itu memang karena dia ada di bawah satu partai tertentu ya dia akan melakukan apa yang menjadi perintah dari partainya kan begitu. Tapi sekjen dari partai itu mengatakan bahwa tidak ada perintah dari ketumnya. Oke. Coba itu. Tidak ada perintah tapi bisa jadi itu satu langkah inisiatif menurut beliau. Inisiatifnya menurut beliau. Yang dua kepala. Iya. Untuk mengatakan itu karena merasa dirinya adalah sejiwa, secita dengan pendiri dari bangsanya atau partainya itulah katakan. Oke, itu kedua. Kemudian apa tadi? Politik sudah ya. Kanjuruhannya. Karena RG, Rocky Gerung itu tuh apa? Dia mengurus korban 134 jiwa itu saja intinya tidak becus. Mas ini mau sok-sokan ada sebagai tempat untuk pildun. Jadi pemilihan Indonesia sebagai pildun itu kan berlangsung setelah adanya peristiwa Kanjuruhan gitu. Justru malah sebelum, Bos. Karena kan 2021 timnas ini udah latihan. Aku dengar wawancaranya. Tapi penetapan Indonesia sebagai tuan rumahnya itu terjadi kira-kira sebelum atau sesudah peristiwa Kanjuruhan. Kalau latihannya iya, karena itu event panjang agenda kan orang bisa latihan pemainnya dulu. Masalah tempat kan belakang. Oke. Nah kalau sekiranya itu, maaf ya, ini sekiranya ya, karena kita belum tahu timingnya. Sekiranya itu terjadi setelah Kanjuruhan, itu kan berarti dari FIFA ada kepercayaan kembali atau pembangunan relasi kembali bahwa ini diberi kesempatan lagi. Kalau aku mungkin bisa jadi setelah dan sebelum. Kalau setelah pun waktu itu kan Pak Presiden Jokowi bertemu dengan ada kepercayaan Gianni lagi. Ya. Ada relasi setelah Kanjuruhan untuk ketemu waktu itu ada relasi. Oke. Kalau sebelum ya berarti kan
Ya ini harus tetap dilanjutkan dipercaya, karena komitmen toh. Iya, komitmen. Artinya kan ini kanjuruhan sebagai pengalaman bagaimana cara koordinasi pemain, koordinasi penonton, program dan sebagainya. Artinya kan ini dua-dua. Tapi mau setelah atau sebelumnya, artinya kan Indonesia masih menerima kepercayaan itu. Yes. Dan terlepas dari kondisi sekarang, sebetulnya kita itu sudah tahu kok kalau Israel itu akan main. Yes. Sudah lama. Itu kan Yes. karena apa namanya? Kualifikasi pemain tim itu kan sudah lama juga, tapi baru ini karena event itu akan diumumkan lagi, itu baru pecah kan. Yeah. Tapi sebetulnya kalau memang masyarakat atau dalam tanda kutip ormas itu jeli kan sebenarnya sudah lama sekali, sudah sebelum ini sudah. Bahkan sebelum ada apa berita Piala Dunia sepak bola ini, event-event lain juga ada juga orang Israelnya di event-event itu. Iya. Ya kalau maksudnya gini, kalau orang itu orang Israel mungkin susah dideteksi ya dia kelahiran mana. Nah sekarang kita mau ngomongin penemu Facebook, kita pakai Facebook, penemu Facebook juga orang Yahudi juga katakanlah dalam tanda kutip. Barang-barang yang kita pakai semuanya banyak. Juga banyak. Nah itu Produk kan tidak mereka. pernah dipermasalahkan. Tapi kan ternyata ini menurutku ya karena benderanya aja. Karena satu tim ini membawa bendera, membawa nama atas nama negaranya, kemudian simpatisan yang lawannya gitu mungkin menolak untuk Bendera bagaimana maksudnya? bendera itu maksudnya karena mereka datang ke sini atas nama tim dari Israel ya dalam hal ini ya. Sedangkan kalau sedangkan produk-produk dan lain itu kan tidak apa ya, tidak secara langsung mengatakan bahwa ini. Iya. Kemudian kalau ada event-event lain yang kemudian Kan satu dua gitu. Kan ada bendera juga, Bos. Iya. Maksudnya tidak se-booming Bola lah gitu lah itu. Intinya itu aja. Atau bisa jadi baru ada energi. Oh iya. Baru ada energi untuk bergerak sekarang. Energi Mungkin itu gitu. bisa berupa memang tenaga dari dalam, bisa juga suntikan dana. Untuk begitu. Iya. Makanya kan mungkin baru ada energi. Kalau energi itu kemudian dipakai untuk menolak 1-2 pemain event yang tidak sepak bola itu ya mungkin rugi juga. Tapi karena sepak bola itu eventnya besar, benderanya jelas, supporternya ada, dan ditonton oleh seluruh dunia, barulah ini mungkin bergerak. Dan sekali lagi saya nggak setuju itu mewakili, tidak semua orang itu merasa terwakili. Oke lah. Jadi memang kalau untuk penyebab itu ya semua tadi ada benang merahnya Menurut saya, tentunya. Tapi apakah sebelum nanti kita simpulkan, tapi apakah harus sampai segitunya kita apa ya ibarat? Oke lah kalau Indonesia, saya katakan Indonesia dengan dasar yang sudah ditetapkan oleh mereka, yang katanya, bukan kata saya, yang katanya mengecam bahkan mengutuk bangsa Israel atas perbuatannya. Tapi apakah segala bidang itu juga termasuk kena kutuk dan kena kecam? Ya sudah labeling ya. Ya memang harusnya tidak begitu menurut saya ya, sekali lagi. Karena kalau mau dikatakan kita tentu sebagai orang Indonesia itu menolak yang namanya penjajahan, bener? Sangat. Karena kita sendiri punya sejarah kelam dijajah sekian lama. Ya, tapi agak ironis sih, malah negara-negara yang dulu menjajah kita itu sekarang fine-fine aja dengan kita. Oh iya, baik-baik. Bahkan kita ada damai. Kan? Iya, ada damai. Kita mengampuni. Bangsa Indonesia itu mengampuni. Oke. Ya, mengampuni sejarah kelam yang terlepas dari ada apa tidaknya effort mereka ke kita. Justru bangsa-bangsa itulah yang menghancurkan kita kan. Iya. Kita ampuni. Iya. Jelas loh itu benderanya, jelas Indonesia namanya, ampuni, sejarahnya ada. Iya. Namanya masih tertera, situs-situsnya, artanya masih Dan semuanya. diajar-ajarkan terus. Diulang-ulang ke anak-anak, berulang-ulang setiap semesternya. Tentunya kalau diulang-ulang itu kan bisa menimbulkan kebencian kan. Harusnya. Tapi ini enggak. Tidak. Iya. Tadi Betul, siang betul. ibu guru mengajarkan Jepang menjajah kita, nanti pulang kita lihat anime, fine-fine aja. Oh, iya betul. Fine-fine aja. Kalau Belandanya bagaimana?
Sama, kita juga Ya. banyak produk Belanda di sini. Habis Denim dan sebagainya. ya habis diajar sama guru bahwa Belanda pernah menjajah, kita habis itu beli Holland Bakery. Enggak masalah. Nggak masalah. Portugis, banyak pemain-pemain sepak bola yang kita gemari juga. Ya, kemudian game-game yang berkaitan dengan bajak-bajak laut itu kan kisah-kisah mereka juga sebetulnya. Rempah-rempah dan sebagainya. Iya. 3G itu kan itu ada di sekitar kita dan kita fine-fine aja. Tapi justru ketika itu terjadi di negara asing, seolah kita merasa itu. Nah, Merasa kena dampak. sebetulnya ikatan apa itu saya juga masih samar sih. Boleh oleh aku sebut? Boleh. Tergerak oleh apa? Ini bukan atas aku yang ngomong. Pernah aku tanya ke temen, dia guru spiritual di lain agama kita. Dia mengatakan, Agamamu apa? hah? Agamamu Agamaku adalah agama ejekan. apa? Hah? Kristen. Berarti orang yang kamu tanya orang bukan Kristen ya? Loh iya kan? Iya toh? Iya. Udah. Jadi yang ngomong kayak gini, bahwa Israel musuh agama itu. Apa? Ya temenku yang mengatakan itu, Oh gitu. guru spiritual, musuh. Musuhnya bangsa ini agama. Atas dasarnya? Hah? Atas dasarnya sejarah atau ajaran agama? Nggak ada sih dia bilang apa-apa, tapi dia cuma langsung Israel musuh. Iya. Itu berarti ada sejarah politiknya atau memang ajarannya kan begitu? Kita harus Ya bisa mungkin jadi kita harus dua. tanya dulu kan. Dua hal itu bisa jadi. Maka ya karena ikatan agama itulah. Tapi kenyataannya kan orang Palestina juga nggak semuanya nggak satu agama juga. Iya, benar. Malah campuran di sini. Campuran. Benar. Justru kalau misal Israel melakukan agresi militer ke Palestina, ada juga orang Kristen yang kena. Ada. Dan kalau memang atas dasar ikatan keagamaan ya itu mungkin kurang pas karena Indonesia tidak satu agama. Ya kurang pas katamu kan. Iya. Tapi ormas tadi kan ujungnya kan Mereka akan seharusnya merasa tidak pas juga. nggak harus ormas sih, umat-umat atau jemaat-jemaat. Tapi sebetulnya kita bisa tanya kok. Maksudnya mereka mengatakan itu tuh dasarnya apa? Mereka beneran mendalami sejarahnya atau enggak? Mereka itu bener-bener tahu munculnya apa tadi namanya? Statement itu atau hukum tidak tertulis itu kan mereka harus lihat dulu. Dan kemudian kan ya mungkin ini belajar ya, lah bos. Iya, maksudnya Pasti belajar lah. Maksudnya kan tidak segala sesuatunya itu ada hubungannya dengan agama. Kan kita bisa lihat dari segala macam hal. Mereka berperang pun belum tentu karena agama. Kan tadi sudah disebut bahwa masyarakat mereka berbeda-beda juga, plural. Kemanusiaan. Iya. Nah kalau kemudian mengatakan atas dasar kemanusiaan karena bangsa Israel masih mengagresi militer. Kemudian apakah itu harus dihubungkan dengan semua lini termasuk olahraga? Ya sebagai informasi kan tim Palestina juga yang latih orang Israel. Iya. Itu kan maksudnya artinya mereka sendiri pelatihnya sendiri striker tim Israel gimana? Bukan orang Yahudi. Iya. Bukan orang Kristen. Iya, maksudnya tidak harus segala lini itu kita sangkut paut. Kemudian kalau dasarnya adalah agama Yahudi juga punya dasar. Kitabnya mereka mengatakan Palestina itu tanah mereka. Iya. Iya makanya. Nah, kalau sama-sama dasarnya agama, nah berarti kan saling ngerti aja. Saling ngerti apa? Maksudnya nggak semua harus dihubung-hubungkan. Dalam hal ini sepak bola ya itu tidak mewakili semua orang pernyataan. Saya yakin di timnas itu juga ada orang Islam, pemain Timnas Islam, yang mana? timnas kita.
Rata-rata kan? Makanya rata-rata kan pasti Islam. Mereka mau bertanding ya. Ketika mereka, maksudnya saya yakin ya, ketika mereka tanding itu kan solidaritas itu pasti ada ke semua bangsa. Maksudnya gini loh, perasaan mereka yang terhadap ormas yang mengatakan bahwa kita menolak atas nama agama, lah mereka pemainnya sendiri juga agamanya ada yang muslim. Berarti bisa terima apa kan? Kan nggak diterima juga alasannya. Dia ada alasan yang lain. Karena konstitusi. Konstitusi yang mana? Penjajahan di atas dunia harus dihapus. Iya. Lah pelaku penjajahan itu apakah pemain sepak bola itu? Mereka ada di dalam bagian si penjajah. Terahnya gitu. Ya otomatis mereka kan makan aliran dana dari Israel juga gitu kan. Kalau mau diusut ya pasti ada. Ya pasti kan. Ada hubungannya lah ya. Intinya menurut maka include segala sesuatu yang ada kaitannya dengan Yahudi cut. Ya udah, kita nggak usah pakai teknologi mereka juga dong. Kalau mau fair. Kita. Ya. Nggak mereka lah. Karena gini aja. Gini kalau kita katakan kita gitu tuh maksudnya kalau mereka ternyata kan dampaknya ke kita juga, kita nggak bisa pakai juga. Pasti. Itu dampaknya itu. Pasti. Lah terus maksudnya masa kita bilang baiknya begitu yang netral atau yang negatif kita nggak mau menerima itu sebagai kenyataan, yang nggak bisa tuh. Makanya itu sih herannya ya, kenapa kok sebenarnya banyak di YouTube ya membahas bahwa di Palestina itu bukan hanya satu agama, satu golongan, berulang-ulang dikatakan sejarah negara agam. Tapi mengapa kok kebencian itu kayak nggak ngotak? Padahal orang-orang pinter loh bos. Menurutku memang karena tidak mau mengakui aja Bu. Karena ini bisa jadi alasan. Pengakuan sekali lagi. Karena itu bisa jadi alasan. Sekali mengakui berarti? Iya, sekali mereka tahu fakta itu, saya yakin. Banyak orang pintar di antara mereka, saya yakin. Tapi kenapa fakta itu tidak terbuka? Karena kalau fakta itu kemudian dibuka dan diajarkan kebenaran, menurut saya itu nggak bisa jadi alasan lagi ke depan kalau ada something kepentingan lagi. Ya. Nah, kepentingan siapa lah kalau ini? Ya, kepentingan orang-orang pasti yang mungkin terlibat dalam penolakan itu atau yang menyuruh menolak itu pasti jelas itu kepentingan. Orang yang mendukung nggak mungkin punya kepentingan. Dan satu hal itu yang dalam pikiran gua aja, mungkin malah sebaiknya untuk saat ini nggak jadi karena keamanan. Berarti positifnya lebih baik nggak usah karena keamanan. Mungkin aku yang terlalu parno, tapi dengan kejadian akhir-akhir ini malah saya khawatir. Berarti adanya penolakan dua pemerintah ini bagus. Aku nggak katakan itu ya, tapi bisa jadi itu salah satu yang tersinggung tadi. Alasan keamanan. Bisa jadi dengan tedeng pernyataan sesuai dengan konstitusi, mungkin loh. Karena yang mereka tolak itu sekali lagi bukan Piala Dunianya ya. Bangsanya langsung. Bangsanya tok. Wong toh hatinya ketika itu batal kan mereka kecewa juga. Loh gimana mereka yang menyulut, mereka yang kecewa. Lah itu. Atau juga ya ampun tadi pagi piye sih? Mereka yang sulut kok mereka yang kecewa gimana? Kenapa gitu ya? Itu kan terus ya apa? Ada membandingkan lagi. Rusia yang sudah lolos kualifikasi dibatalkan oleh FIFA. Dan itu dibanding-bandingkan kenapa juga tidak bisa dibatalkan bangsa Israel ini. Timnas Israel ini. Menurutmu gimana? Ya FIFA punya banyak pertimbangan ya. Salah satunya kan karena mereka jelas ya Rusia itu kan masih ada konflik. Di Israel juga masih ada konflik gitu. Sampai sekarang ya. Nah, tapi konflik ini kan pasti ada ukurannya gitu. Apakah konflik itu kemudian mempengaruhi stabilitas dunia atau dalam hal ini sekarang gitu ya, apakah enggak? Lah kalau ternyata Israel masih diizinkan kan berarti konflik atau mungkin justru Israel FIFA itu tahu sebenarnya bahwa kondisi di Israel itu tidak seperti yang kita pikirkan, orang Indonesia pikirkan. Makanya ukurannya itu mereka kan lebih ngerti agresinya itu tahu, mereka kan lebih tahu lapangan gitu. Iya. Kita di sini kan nonton apa? Berita yang mungkin yang sudah olahan gitu kan. Sudah olahan, sudah sesuai dengan kepentingan lakunya berita didengar kan, sifatnya doktrinal gitu. Makanya saya seneng dalam arti ketika membaca beberapa komentar gitu. Ternyata masih ada orang yang sadar gitu, suruh baca sejarah. Orang-orang pinter-pinter itu suruh mengkaji lagi,
suruh tanya sama orang yang ngerti, itu kan berarti ternyata masih ada di antara kita itu yang sadar gitu. Sadar akan kita harus mengkaji lagi nih, kita harus Atau melihat lagi, mereka belajar lagi. orang-orang yang need a truth ya. Iya, need a Untuk truth, dan kebenaran sebetulnya ya. mereka perlu untuk diajak berdiskusi juga. Oh iya. Sambil Supaya nggak ini aja gitu. Iya kan gitu. Kalau itu menurut saya untuk saat ini mending keamanan lah. Tapi gini loh, juga Rusia itu nggak jadi main karena alasannya ditolak oleh 40 negara loh. Ya. Sekitar itu waktu Ya. itu kalau nggak salah. Oke. Sedangkan Israel ini nggak ada yang menolak sebenarnya. Kecuali ya Satu dua. Nggak satu dua lah. Malah sebetulnya yang paling mencolok ya akhir-akhir ini aja. Dulu ya enggak. Nah, sekarang kita bicara dampaknya. Kalau sudah batal ya batal lah ya. Ya sudah pasti. Pak Erick Thohir sudah semampunya, Pak Jokowi lobbynya juga sudah semampunya. Kira-kira nih, hal konyolnya, ada nggak yang akan mengatakan ini semua salah Jokowi? Ya kalau dari oposisi ya bisa jadi, dari orang-orang penggemar sepak bola yang kecewa juga bisa jadi. Tapi sebetulnya statement Pak Jokowi udah clear kok. Udah clear. Dia juga kecewa. Jelas. Jelas Kalau lah. sudah dia ngomong gitu, masih ada semua salah Jokowi ya berarti dia butuh pemimpin yang kayak gimana gitu. Itu udah Ya. paling bener itu pernyataan Ya. itu. Cari pemimpin yang ide dan gagasan dan kata-katanya banyak. Nah, terakhir bicara dampak, bisa nggak Indonesia di-ban? Sehingga laga-laga liga-liga di Indonesia ini akhirnya hanya sebatas Liga Tarkam. Harusnya liganya dikeluarkan dari FIFA gitu. Ya tidak diakui. Tidak diakui. Bisa jadi. Tapi kalau dibatalkan itu masih ada rentetannya nggak ya? Loh, Batal ya jelas. batal aja kan? Iya jelas. Di rentetannya. Apa sanksinya nggak cukup pembatalan ya? Loh, Itu nggak belum jadi- sanksi itu. Atau itu sudah sanksi? Bukan, itu bukan sanksi. Itu bukan sanksi malah. Tak kira itu sanksi. Sanksinya Pembatalan batal itu- selesai udah. Pokoknya nanti besok kalau kamu mau jadi tuan rumah ajukan lagi gitu. Enggak. Ya mungkin kesempatan itu udah tipis, Bu. Kecuali memang ada komitmen untuk memperbaiki itu tadi. Dan itu butuh satu jaminan yang kuat dengan itu. Susah, Bro. Internasional itu kan urusannya banyak. Iya, Masa itu kita mau membangun? mengcover kan seluruh orang dalam negara-negara yang Iya, banyak. urusannya nggak cuma kita, urusannya nggak cuma main bola, urusannya ya militer juga kan ada, Militer, politik, politiknya ada, ekonomi, buset. Nah kalau semua itu unsurnya kan susah ya membangun kepercayaan kayak gitu kan. Susah. Ya, Ya, nggak tahu lah. salah satu dampak-dampaknya apa? Buat Indonesianya dulu. Misalnya dulu ya, atau mungkin ke pemainnya dulu ya, mungkin semangat tuh Kayak pasti pemain semangatnya pasti turun pudar, dulu. Rasa percaya terhadap pemerintah juga pasti turun. kecewa. Kecewa, itu jelas. Kemudian oknum-oknum yang tadi muncul juga pasti akan berpengaruh. Pendukungnya juga pasti akan berpikir ulang. Oknum yang menyampaikan pendapat menolak penolakan itu. itu kan dia pasti punya pendukung atau katakanlah dalam tanda kutip relawan gitu ya. Simpatisan. Pasti beberapa yang lebih semangatnya lebih kepada olahraga atau mendukung anak bangsa Anak muda. itu pasti akan berpikir ulang. Ya enggak tahu lah, mungkin dalam ya itu tadi lah selubung itu yang bikin kita. Ekonomi berpengaruh nggak? Oh, kita rugi dong, Bu. Kita udah persiapan Oh banget. ya deh, udah latihan. Itu dulu, itu kita udah rugi uang dulu. Solo pun juga katanya jadi tempat final ya, dan mau mengundang artis Korea. Rencananya. Ya kita kan sudah pasti orang-orang yang dipilih untuk mempersiapkan itu. Pengawas keamanan itu kan pasti sudah dikerahkan sejak sebelumnya. Lah kalau enggak jadi kan berarti udah rugi dulu. Ekonomi kalau di sini jadi U20 kan pasti mancanegara datang, turis datang, banyak lapak dibangun di sekitar lapangan olahraga itu. Ya toh, pedagang-pedagang lah katakanlah merchandise itu kan pasti karya lokal tuh akan tampil. Nah itu dulu mungkin Dan bangsa Indonesia namanya harum.
Maksudnya kita udah rugi uang, pendapatan masyarakat juga batal, bukan berkurang, batal dalam hal ini karena event itu nggak jadi gitu. Sepak bola internasional kemarin konser Blackpink aja masyarakat menerima dampak kan, penjualan baju Sekitar itu ya? Iya. Yang mereka penjual dadakan gitu ya, pencetak dadakan itu kan mereka dapat untung. Transportasi juga. Ya, jelas. Pesawat kan ada orang-orang dari daerah-daerah lain naik. Istilahnya ya berputar, perekonomian itu event itu itu ekonomis. Itu ekonomi. Tapi memang yang paling kasihan siapa? Yang paling kasihan Sekarang atau seluruh bangsa negara Indonesia paling kasihan? ya enggak lah, yang nolak tadi enggak merasakan. Yang nolak, yang nolak Senang mereka. Yang nolak kecewa loh. Kecewa karena batal. Iya. Tapi satu sisi mereka seneng karena mereka nggak jadi datang ke sini kan. Israel tadi maksudnya nggak jadi main di sini. Jangankan Israel, semua nggak datang kok. Jadi mereka nolak tuh harapannya tim ini aja yang enggak. Lu siapa? Ya bikin FIFA sendiri aja. Nah, itu ada yang berpendapat kayak gitu. Udah, kita mending buat liga internasional sendiri aja. Nah, siapa yang mau ikut? Buset. Kalau kecuali kita tim papan atas gitu ya. Orang mungkin bisa mau ikut. Papan atas, sumbangsinya ke negara-negara banyak. Tapi yang paling kasihan menurutku ya itu anak-anak muda, Garuda muda ini. Ya aku sih bukan orang yang pengamat Garuda muda sebenarnya, cuma ketika mendengar wawancara mereka ya iya juga ya, mereka sudah korbankan tenaga, waktu sekolah mereka, bahkan mungkin mereka nggak bisa dapat ijazah reguler, kejar paket jadinya. Ada khusus lah. Iya, ya minimal mereka nggak dapat ilmu dari sekolah. Tapi kalau mereka orang kaya semua mah, it's no problem ya. Tinggal dapat turunan dari orang tuanya, dikembangkan kekayaan itu. Tapi ada yang dari kampung, atau ada yang berekspektasi anakku main gitu kan, orang tua. Itu tadi. Ya, terus kalau ketemu orang malu gak ya? Ya malu lah, nggak jadi tampil. Walaupun orang tahu kasusnya tapi tetap ada rasa insecure darinya. Apa mereka nggak mikir gitu ya orang-orang penolak itu ya? Gini loh, mungkin mereka peduli terhadap bangsa lain, tapi terhadap ya minimal kesebelasan ini loh, dampak bagi mereka. Atau lebih baik kita korbankan. Menurutku gini ya, mereka tetap pengen anak-anak muda itu berkembang gitu. Pengen, menurutku tetap. Ya pasti. Kemudian mereka punya jiwa dalam tanda kutip nasionalisme. Siapa? Ya mereka yang menolak itu. Kan mengatasnamakan nasionalisme itu kan. Penjajahan di atas dunia, kemudian para pendahulu mengatakan demikian, ya gitu. Tapi ketika mereka diperhadapkan dengan kedua hal ini, opsi ini, bersangkut dengan kepentingan tertentu, maka mereka memberatkan ini. Sebenarnya bukan mereka mengabaikan ini, saya percaya tetap pada event tertentu pasti didukung, hanya kebetulan ada option gitu ya. Ternyata ada keadaan yang mengharuskan mereka memilih, ya menurutku karena keuntungannya ini lebih besar untuk mana yang menolak, untuk bangsa kan, menurut nasionalis dia, menurut dia kan nasionalis. Iya, menurut dia. Kalau dia menolak kan untungnya kan untuk pastinya dia memikirkan ketika aku tolak dan ini berhasil menolak, stabilitas negara ini terjaga. Kalau saya jadikan pemain yang berkembang, mungkin menurutnya hanya pemain-pemain itu berkembang, tapi stabilitas mungkin menurun. Kacau deh. Ekonomi yang pesat paling sesaat. Bisa cari lagi, suruh mikir rakyat, suruh mikir. Suruh mikir cara lain, kan gitu. Belanja, suruh belanja. Oh iya. Habis kerja belanja. Ya bener kan urutannya gitu. Iya, ada dengar lagi. Tapi pas ketika mau kerja kan rezekinya bukan di situ, Bos. Gitu. Selalu ada jalan. Ya.
kira gitu. Iyalah ya. Event-event internasional yang lainnya tetap bisa diselenggarakan di Indonesia. Wah, Padahal nggak ada berita yang lain. Padahal Israel masih ada. Hah? Padahal Israel masih ada Mereka orang-orangnya. santai aja di sana. Iya, makanya orang Israel. Timnas Israel Masih. apapun cabangnya ada Ada. dan bisa ikut kompetisi, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Terus kalau itu diadakan di Indonesia eventnya, ada tim Israel, tolak Salah. lagi. Hah? Tolak lagi nggak? Tergantung. Ada energinya kan? Lah, Ada energinya nggak tergantung. terus Energi untuk menggerakkan penolak itu loh. Itu kan butuh energi. Atau ada perintah nggak gitu loh. Atau ada kepentingan nggak gitu. Kalau ada kepentingan ngapain komentar? Mending diam aja. Ada tuh yang sering diam aja. Biasanya ngomong diam aja, ada kan ada. Cari aman kan. apa menurutmu juga terakhir sebelum tutup beneran? Ada nggak hubungannya dengan pemilu? Ya aku Masih lama atau sebentar lagi sih ya, kira-kira? ini udah masuk tahun politik. Sebentar lagi ya berarti. Walaupun bulan kampanye belum, tapi tahun politik sudah. Kayaknya setiap hari, Bro. Hari politik setiap hari. Tahun politik maksudnya Tahunnya. tahun kampanye maksudnya. Bahkan sebelum ada apa aja udah ada yang berkampanye duluan. Ya, ini tidak turis tadi itu apa sih rasa kemarin aku lupa. Ada itu. Saking banyaknya istilah itu aku lupa. Istilahnya dia. Bukan mencuri tapi apa gitu. Persiapan atau apa gitu. Oke. Apa Ya, ini yang- karena tahun yang politik? Menurutku tetap ada. Karena politik itu kan nggak hanya sebatas tentang partai. Nggak Nah. sebatas pilpres ya kan, politik itu kan luas ya. Politeia itu kan artinya pertahanan dalam rumah tangga, mengatur rumah tangga kan. Ya pasti ada. Lo Alitea? Hah? Lanjut. Iya, pasti ada. Dan itu menurutku ini salah satu hal yang akan mempengaruhi pandangan masyarakat kepada orang-orang yang mengeluarkan Itu tadi. statement. Tapi Aman yang diem-diem aja nih. tapi ormas yang juga melakukan penolakan akhirnya berbalik haluan nggak? Mereka mah kalau ada uang gerak. Berarti Kalau ada tergantung energi. Tergantung. Tergantung energi. Energi itu kan tidak bisa diciptakan tapi tidak bisa dimusnahkan, disalurkan bisanya. Dan dicari. Iya lah. Cari. Energinya apa misalnya, maaf ya, uang. Jadi apa? Jadi gerakan kan bisa gitu. Energinya apa? Kata-kata. Jadi apa? Jadi perintah kan. Cuma beralihan aja. Beralih Energinya bentuk apa? aja. Gagasan. Gagasan. Jadi katakan. Oh ya itu ada itu, tapi nggak bisa pulang tuh susah. Jadi Ide dulu. Iya. Ide, gagasan, kata-kata, karya. karya. Nah itu kan ada urutannya itu, energi itu berubah. Siklus gitu. Aduh. Ya sudahlah. Kemarin sebenarnya aku sempat marah juga gitu, tapi mau marah sama siapa? Itu makanya kok kasihan bangsa ini kok nggak maju gitu ya pemikirannya gitu ya. Sedangkan Palestina sendiri nggak fine aja kalau Israel main loh. Solid bro kalau masalah olahraga bro. Kan nggak ada urusannya. Iya, intinya kan nah, oke, terakhir lagi. Aku nonton salah satu YouTuber yang nama tokonya itu salah satu nama warna gelap, Nggak tahu. abu janda. Oh iya. Dia Iya. banyak dicaci, banyak dihujat oleh beberapa orang yang nggak setuju dengan dia. Apa katanya? Cuma dia berusaha belajar mengapa kok selalu ada konflik di Palestina. Jadi kalau menurut dia memang Palestina itu dulu itu kan Filistin. Iya, benar. Orang-orang Yunani Iya. yang berlayar dan menemukan tempat itu dan mereka bermukim di situ. Lalu di zaman itu pula Allah memberikan perintah kepada orang Israel atau memberikan janji untuk memberikan tanah itu, ya akhirnya mereka memperjuangkan itu. Dan dulu memang Abu Janda ini mengakui itu Kanaan.
dekanaan gitu. Iya. Tapi ya itulah, dia memberikan satu pencerahan kayak gitu juga banyak yang nggak mau mengakui, sedangkan dia Di kalangan mereka. datang ke sana sendiri. Iya. Tanya lagi ke arkeolog Ya itu tadi Bu, mereka mungkin tahu, tapi ya kalau itu dibuka, disingkap itu ya mungkin itu tidak akan bisa dipakai lagi untuk kepentingan ke depan. Apalagi kalau waktu dia berwawancara dengan salah satu tentara Israel, agamanya juga Muslim, Iya benar. ditanya, "Oh, kenapa kamu mau jadi tentara Israel? Yang saya perangi bukan agama, teroris. Jadi apa masalahnya? Saya membela negara untuk memerangi teror." Yang mungkin kita banyak perlu baca ya. Karena memang orang Yahudi memang diakui ada Yahudi radikal, di mana-mana ada. Sama semua agama. Nah, mereka yang Yahudi radikal inilah yang melakukan tindakan-tindakan yang ilegal begitu loh. Dan yang di frame yang ini. Yang Palestina ada juga orang-orang Hamas yang mereka melakukan perlawanan dulu ke Israel. Ya Israel balas kan. Sama. Jadi ya gimana lah orang Indonesia ini sebenarnya apa memang karena kita ini dijajah model Davide et Impera ya? Akhirnya itu bercokol ke bapak mamanya, ya, turunan. Itu benar Bu. Kurang literasi. Malahan Menurutku salah satunya juga. apa fungsinya kurikulum merdeka? Oke, kita lanjut ke yang lainnya karena diskusi itu perlu, maka kita perlu diskusi.